Oke, baik. Jadi di sini pemrograman pertamanya yaitu tentang biodata diri kita. Oke, langsung saja ke penjelasannya ya. Nah, di sini kita harus ketik awal tuh pertama tanda pagar include Eostream. Nah, ini gunanya apa? Supaya komputer bisa memunculkan teks di layar kita nanti. Kalau nggak pakai ini, nanti komputer bakalan bingung apa yang harus ditampilkan nanti ya. Selanjutnya kita tuh bakalan ketik using namanya space std, jangan lupa pakai titik komanya di akhir. Oke, selanjutnya itu kita ke kunci utama ya. Di sini ada it main, buka kurung tutup kurung, sama ada buka kurung kurawal. Nah, ini adalah tempat kerja utama programnya ini. Komputer bakal membaca dan menjalankan perintah apapun yang kita tulis di dalam tanda kurung kurawal tadi. Nah, secara beraturan ya. Ada string nama ya di sini. Ini kita sudah masuk ke dalam mengisi kotak penyimpanan di memori komputernya. Oke, di sini kita isi string namanya sama dengan, jangan lupa pakai tanda kutip, Aisyah Nailah, itu nama saya sendiri, dan adain titik komanya di akhir. Terus umur kita, karena kita menampilkan umur, kita harus menggunakan kata int karena angka ya. Selanjutnya kita tampilkan string kelas sama dengan skmp 1. Oke. Terus selanjutnya kita tampilkan jurusan saya itu sistem komputer. Selanjutnya itu ada kampus saya Universitas Pamulang. Terus selanjutnya string hobi sama dengan art, hobi karena kebetulan hobi saya art ya. Terus selanjutnya kita harus memunculkan ke layar ya. Code ini dibaca sing out ya. Ini adalah perintah untuk menampilkan tulisan ke layar. Oke. Nah, terus tanda panah ini ibaratnya seperti memasukkan kata ke dalam layar. Nah, terus tanda petik nama ya, tanda petik nama, terus titik 2, tanda petik lagi. Nah, ini apapun yang dijepit di dalam tanda petik kedua ini akan ditampilkan sama persis yang ada di layar. Dan nanti kalau misalkan kita run, itu bakalan ada nama titik 2 gitu. Nah, selanjutnya ini habis ada nama di nama ini, dia bakalan ada nama lagi kan di sini, habis tanda panah tuh nama lagi tuh, nama kecil, huruf kecil semua ya. Kalau yang ini tidak pakai tanda petik ya, cuman dia diapit sama kedua tanda panah, artinya menyuruh komputer untuk mengambil isi dari dalam kotak penyimpanan tadi. Nah, kan ada tuh, kita sudah mengetik kotak penyimpanan. Nah, nanti komputer akan membaca nama yang ada dalam kotak penyimpanan itu siapa gitu. Oke, selanjutnya itu kita ketik handle ya, singkatan dari end line. Fungsinya itu seperti tombol enter. Di sini ada tanda selesai ya, penutup dari hasil codingan. Di sini penutup dari hasil codingan itu return 0, jangan lupa titik komanya. Tadi di belakang handle juga harus ada titik koma ya. Jangan lupa titik komanya. Ini adalah laporan ke komputer bahwa program itu sudah berjalan dan sukses. Terus habis itu jangan lupa, karena kita di awal tadi sudah menambahkan buka kurung kurawal. Nah, di akhir return ini di bawahnya itu kita harus menambahkan tutup kurung kurawalnya juga, karena tadi kita sudah memulai, kita juga harus mengakhiri. Nah, ini nanti hasil programnya di layar. Ketika program ini dijalankan ya, komputer akan membaca isi kotak-kotaknya itu, nanti akan menampilkannya. Nanti tampilan itu seperti ini. Nah, ini seperti ini nanti tampilannya. Kita lanjut ke codingan selanjutnya ya, itu tentang array. Nah, lanjut saja. Seperti penjelasan yang codingan pertama tadi terkait biodata diri. Dari include Eostream using namanya space sama int main itu udah termasuk pemrograman yang penting untuk awal-awal ya. Jadi itu adalah kunci utama supaya program berjalan. Jadi itu harus tetap kita ketik ulang. Oke, sama berarti ya. Buat array itu kita tulis string dulu awalnya. Kemudian di sini saya kebetulan ngambilnya warna ya, string warna. Nah, jumlah warnanya sini 5 ya. Nah, saya tulis string warna buka kurung tutup kurung siku, di tengahnya ini ada huruf 5 karena saya ingin mengambil 5 warna. Kemudian sama dengan buka kurung kurawal ya. Di sini saya ngambil warnanya itu pink,
merah, coklat, biru, juga kuning. Kemudian kita akan buat untuk menampilkan ke layar enter nanti code, tanda panah, daftar warna ya, daftar warna untuk menampilkan warna-warnanya. Kemudian titik 2, tanda petik lagi, terus tanda panah 2 kali, terus handle, titik koma. Kalau array itu bukan dihitungnya bukan dari 1 2 3 tapi dari 0 1 2 3. Jadi 0 tuh diikut gitu ya, 0 ya. Jadi di sini tuh i. Nah, variabel i ini adalah nomor lacinya. Jadi kayak i sama dengan 0. Jadi nomor laci itu mulai dari 0 gitu ya. Terus kurang dari 5 ya. Di sini i kurang dari 5. Nah, jadi kalau misalkan di bawah dari 5, kita tulis nih angka 5. Nah, di bawah 5 itu ada laci yang keempat. Jadi sistem tuh akan berhenti membaca di yang kuning. Berarti dia berhenti di yang kuning. Nomor 0 itu ada di pink, yang 1 ada di merah, yang 2 ada di coklat, 3 ada di biru, 4 ada di kuning. Selanjutnya itu ada i plus plus tutup kurung. Nah, lagi. Jadi fungsi i plus plus ini kalau misalkan sistem sudah membaca satu laci, dia akan membaca laci berikutnya gitu. Oke, lalu kita bahas code tanda panah i plus 1 ya. Karena i dimulai dari 0, biar di layar munculnya angka 1, maka ditambahkan 1. Jadi 0 plus 1 sama dengan 1 ya. Jadi muncul angka 1 di layar. Terus ini ada tanda panah warna, terus buka siku, i tutup siku. Nah, ini perintah untuk mengambil isi laci dari nomor i ya, dari nomor i. Kalau i lagi bernilai 0, yang diambil itu berarti pink ya. Pink. Kalau i berubah jadi 1, berarti yang diambil merah. Nah, dan seterusnya. Kemudian di sini nanti kita, karena pemrogramannya sudah selesai ya, jangan lupa kita tutup pakai retron dan tutup kurung kurawal. Kemudian nanti hasil akhir di layar buat runnya nanti seperti ini ya. Nah, itu hasil runnya. Pemrograman selanjutnya itu terkait tentang string ya. Seperti pemrograman sebelumnya. Di sini sebelumnya itu kita cuma menulis include iostream itu, tapi di sini berbeda. Di sini kita tambahin include iostream, tetap kita tulis ya. Cuman kita ada tambahan yaitu include stringnya. Kemudian using namanya space ini kita tulis ulang sama seperti sebelumnya. Terus int main juga sama. Jangan lupa kita tuliskan buka kurung kurawal ya. Nah, include string ini tambahan ya untuk menghitung jumlah huruf nanti. Nah, kemudian kita masukkan di sini ada string nama sama dengan tanda petik 2 ya. Dalam tanda petik 2 ini kita tulis namaku Aisyah, titik koma, jangan lupa. Nah, seperti sebelumnya kita membuat sebuah kotak penyimpanan variabel bertipe teks yaitu string ya, bernama, lalu kita isi dengan tulisan. Nah, tulisannya itu tadi Aisyah ya. Kemudian lanjut kita tampilkan ke hasil code-nya. Kita code tanda kurang dari 2 kali nama, terus titik 2, tanda petik, terus panah lagi, nama, terus handle dan titik koma ya di sini. Di sini ada code jumlah karakter. Nah, dia adalah bintang utama dari stringnya itu. Nah, ada tanda titik yang nama, titik like itu apa lah bacanya, like ya. Ada tanda titik di situ, bisa kita artikan sebagai tanda kolong hitung atau beritahu. Terus kemudian ada handle, ini ada titik koma. Jadi dari A, I, S, H itu terdapat 5 angka ya, 5 huruf. Nah, nanti jika kita run, hasilnya itu nanti di jumlah karakter itu munculnya 5. Karena sistem sudah membaca kalau misalkan yang dihasilkan itu 5 karakter huruf ya. Nah, jangan lupa untuk hasil akhir kita harus tutup dengan retron 0 ini sama tutup kurawal. Nah, nanti hasil pemrogramannya itu bakalan seperti ini. Pemrograman selanjutnya itu terkait tentang pointer. Di sini kita sudah tidak memakai include string lagi ya, cuma memakai include iostream saja. Kita langsung skip ke int nilai sama dengan 95 titik koma ya. Nah, terus ini ada int bintang ptr. Nah, kemudian kita kita langsung tampilkan code ini, code nilai asli,
kemudian nilai. Ini tidak memakai tanda petik karena biar si sistem tuh bisa membaca ya dari yang atas itu. Kemudian code alamat memori. Nah, alamat memori ini kita membacanya PTR. Nah, PTR ini itu kertas yang tulisannya nomor alamatnya itu ya, nanti hasilnya tuh jadi kertas nomor alamatnya gitu. Kemudian code isi pointer. Nah, isi pointer ini nanti keluarnya bintang PTR yang tadi nilai. Nah, itu. Dan nilai. Jadi nilai kemungkinan besar nanti pas di run tuh dia hasilnya 95 sama kayak int nilai ya. Kan PTR sama dengan dan nilai ya, berarti ya hasilnya 95 nanti. Kemudian habis itu jangan lupa kita tambahkan dari tadi code tadi, masing-masing code tadi kita tambahkan handle titik koma ya. Kemudian kita tutup dengan return, terus kemudian kita tutup dengan not kurung kurawal, dan kita run, hasilnya itu bakalan seperti ini. Pemrograman selanjutnya ya, di sini terkait struktur. Di sini kita tulis, habis kita tulis include, sebelum kita tulis it mine, itu kita tulis dulu struktur mahasiswa ya, mahasiswa buka kurung kurawal, kita tulis string nama dan int nomornya, karena kita ingin mencantumkan nama dan juga umur di sini ya. Kemudian kita tutup dulu dengan tutup kurung kurawal, kemudian kita tulis int mine di sini, terus kita akan menuliskan mahasiswa MHS. Nah, MHS ini itu seperti singkatan ya, seperti singkatan dari mahasiswa gitu. MHS titik nama. Nah, titik di sini itu sebagai tanda kolom ya, jadi kolom nama di sini ada kolom nama juga kolom umur. Kemudian di sini kolom nama kita isi dengan Aisyah Nailah ya, jangan lupa pakai tanda petiknya 2 dengan titik koma. Kemudian di sini ada MHS umur, kolom umurnya itu 19 tahun. Nah, kemudian setelah semua formulir mahasiswa ini diisi ya, sekarang kita tinggal membaca hasilnya di layar dengan menggunakan code ya, dengan menggunakan code ini. Code nama di sini, code nama seperti biasa, code nama jangan lupa pakai tanda petiknya titik 2 terus dengan MBS ya, karena kita ingin menampilkan code nama. Nah, nama di sini itu ada MBS dot nama ya, MHS dot nama juga MHS dot umur. Jadi kolom nama dan juga kolom umur yang akan kita tampilkan ya. Kemudian kita tutup dengan handle titik koma dua-duanya, kemudian kita tutup dengan return titik koma, lalu kita akhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, hasil akhirnya nanti bakalan hasil runnya nanti bakalan seperti ini. Pemrograman selanjutnya itu ada OOP atau biasa disebut sebagai Object Oriented Programming atau program berbasis objek menggunakan kelas dan objek. Cara agar mudah memahaminya adalah dengan kita membayangkan kelas itu sebagai cetak biru atau blueprint atau juga pabriknya ya, sedangkan objeknya itu adalah produk nyatanya yang keluar dari si pabrik. Nah, di sini kita membutuhkan 2, yaitu string merek juga int tahunnya ya. Kemudian di sini ada nih void tampilkan. Nah, void tampilkan ini gunanya untuk memamerkan. Nah, memamerkan merek dan tahun mobil ke layar. Nah, void tampilkan ini untuk memamerkan mereknya ya, untuk nanti di layar run. Kemudian public, di sini ada kelas mobil terus bawahnya ada public ya. Public ini seperti tanda akses terbuka, artinya semua spesifikasi dan tombol di bawahnya boleh diakses dan diubah oleh siapa saja di luar pabrik. Tuh, ceritanya kan kita membayangkan sebagai pabrik ya, pabrik mobil. Nah, ini ada int mine dalam kurung. Nah, mobil MBL ini masuk ke dalam int mine ini ya. Nah, mobil MBL, MBL ini singkatan dari mobil, sama seperti codingan yang sebelumnya ya, ada singkatannya yang mahasiswa itu. Nah, ini tuh mobil, jadi MBL itu singkatan dari mobil. Di sini ada MBL titik merek ya, MBL titik merek sama dengan Civic. Mobil MBL baru kita ini beri nama Civic. Nah, mobilnya ini kita beri nama Civic ya. Kemudian MBL tahun ini diproduksi pada tahun 2024 ya, Civic 2024 sini.
Kemudian ada MBL tampilkan. MBL tampilkan. Nah, ini tidak menulis code secara manual ya di program ini, karena menekankan tombol aksi yang sudah dibuat dalam cetak biru tadi. Jadi tidak menggunakan code lagi ya. Biasanya kalau misalkan kita ingin menampilkan data tuh kita harus menggunakan code ya, tapi ini tidak. Nah, perintah dari MBL dot tampilkan ini itu menyuruh untuk menjalankan fungsi tampilkan. Nah, jadi itu untuk istilahnya sebagai pengganti code lah ya. Dia bisa otomatis memamerkan spesifikasinya ke layar LAN nanti gitu. Jadi nanti MBL dot tampilan ini itu sudah otomatis untuk ditampilkan ke layar hasil run nanti. Jadi kita tidak menggunakan code lagi, tapi kita menggunakan MBL dot tampilkan ini gitu. Nah, nanti hasil runnya itu seperti ini. Pemrograman selanjutnya itu tentang searching ya. Searching. Di sini ada int main. Nah, ini ada data 5 ya. Ini itu di awal kita menyiapkan 3 hal penting untuk misi pencarian ini ya. Nah, 3 hal penting yang pertama itu int data. Nah, tutup buka kurung siku 5 tutup kurung siku ya. Di sini itu kita punya 5 kotak berderet atau array ya, karena ini kotak array yang masing-masing sudah ada angkanya ya, ada 10, 20, 30, 40 juga 50. Nah, ya. Ini ada 5 ya, di sini ada 5 angka. Nah, kemudian ingat ya, kalau komputer itu, kalau array di komputer menghitung urutannya bukan dari angka 1 tapi dari angka 0 ya. Jadi kotak ke-1 itu 20, kotak kedua itu 30, kotak 0 itu 10, kotak 3 itu 40, dan kotak 4 itu 50 ya. Nah, di sini ada yang kedua, ingin cari sama dengan 30. Ini adalah angka target yang ingin kita cari tahu keberadaannya. Ya. Nih, jadi kita tuh ingin mencari angka 30. Nah, kita harus mencari angka 30. Keberadaan angka 30 itu di barisan keberapa sih, di kotak keberapa sih gitu. Kemudian di sini ada ball ditemukan ya. Ini di awal pencarian itu kita set false, mati atau sebelum ketemu, karena kita belum mulai mencari ya. Nah, habis itu kita ketik nih di sini for dalam kurung int i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 5 i titik koma kurang dari 5 titik koma i plus plus buka kurung tutup kurung ya. Nah, di sini code data yang ditemukan pada indeks ke belum diketahui ke, terus i ya, handle ditemukan true. Nah, ditemukan berarti true itu sudah ditemukan ya. Kemudian if ditemukan code data tidak ditemukan. Nah, kemudian kita tutup dengan retron, dan langsung saja ke hasil runnya ya. Hasil runnya itu seperti ini.